Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang isomer alkena. Kemarin kita sudah membahas tentang alkena ya. Nah, sekarang isomer alkena. Nah, saya sedikit mengulas lagi tentang alkena. Untuk tata namanya sendiri yaitu urutan penamaan alkena dimulai dari nomor alkil, nama alkil, posisi rangkap, dan rantai utama, nama rantai utama. Nah, urutannya yaitu yang pertama menentukan rantai utama atau rantai induk. Kemarin ini sudah saya jelaskan ya. Saya hanya mengulas sedikit saja. Terus kemudian memberi penomoran pada rantai utama. Lalu menentukan rantai cabang atau alkil. Ingat ya, rantai cabang itu sama dengan alkil. Nah, alkil itu ada metil, etil, propil, butil, dan seterusnya. Nah, lanjut. Kemudian selanjutnya posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan angka. Contohnya seperti ini, yang di bawah posisi ikatan rangkapnya berbeda. Nah, lalu jika terdapat ikatan rangkap C lebih dari satu, maka diawali dengan jika dua, ikatan rangkapnya dua seperti ini, diena. Jika ikatan rangkapnya tiga, diawali dengan triena. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya, untuk mengulas sedikit tentang alkena. Nah, di sini ada soal struktur 1 dan struktur 2. Nah, ini struktur 1 dan ini struktur 2. Nah, kita coba kasih nama pada kedua struktur ini. Nah, dimulai dari menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Rantai induk adalah rantai yang terpanjang. Jika dihitung dari kiri, kita coba ya dihitung pada rantai lurusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6 C. Nah, kemudian kita coba hitung yang ke sini ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 C. 6 sama 7 lebih banyak 7 ya. Jadi yang digunakan untuk rantai utama itu yang 7, yang ke bawah. Yang ini ya berarti. Nah, selanjutnya diberi penomoran. Penomoran dilakukan dari paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, kalau di sini ikatan rangkapnya posisinya di sini. Ini ada 3C, 1, 2, 3. Di sini juga ada 3C. 1, 2, 3. Oh maaf, di sini ada 4C ya. 1, 2, 3, 4. Jadi yang paling dekat adalah yang dari kiri. Nah, ini rantai induknya, kemudian penomorannya dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kemudian setelah itu ditentukan rantai cabangnya. Di sini rantai cabangnya selain itu ya, selain rantai induk ya, rantai cabang itu, di sini rantai cabangnya ada satu, yaitu metil. Metil. Nah, kemudian posisi ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkapnya di sebelah sini. Posisinya di sini antara nomor 3 dan nomor 4. Nah, posisi ikatan rangkap itu dituliskan pada nomor terkecil. 3 dan 4 itu lebih kecil 3. Jadi yang dimasukkan adalah 3. Nah, kemudian
kita susun namanya. Oh iya, ini rantai induknya ada 7C, jadi heptana ya. Heptana. Nah, kemudian kita susun namanya. Tadi apa? Nomor alkil. Di sini alkil terletak pada nomor 5. Nah, ini ya, ini alkil terletak pada nomor 5. Jadi namanya, jadi di sini ditulis terlebih dahulu 5. Alkilnya berupa apa? 5 metil. Nah, terus kemudian posisi ikatan rangkap. Nah, di sini posisinya antara 3 dan 4, yaitu di nomor 3 ya, diambil paling kecil, ditulis 3, 5 metil, 3, oh maaf, sebentar. Nah, ini namanya 5 metil 3 karena ini. Oh, maaf ya, ini heptena. Heptena ya, karena ini alkena, jadi akhiran ena. Jadi namanya 5 metil 3 heptena. Nah, selanjutnya pada struktur nomor 2. Nah, di sini rantai induknya adalah ini ya, yang saya beri warna ungu. Nah, penomorannya di situ sudah ada. Kemudian namanya 2,3,4,4. Nah, kenapa bisa begini? Karena di sini rantai cabangnya, saya beri warna hijau, hijau aja. Di sini rantai cabangnya ada di nomor 2, ada di nomor 3 yang bawah ini, kemudian ada 2 yang di nomor 4. Nah, jadi ada 4 rantai cabang kan? Kalau 4 rantai cabang ditambah tetrametil. Nah, penulisannya 2 diurutkan ya, 2,2,3, oh maaf, 2,3,4,4, karena ada 4 rantai cabang, maka awalannya ditambah dengan tetrametil. Kemudian 2 yang ini itu adalah posisi ikatan rangkap. Ini, posisi ikatan rangkapnya ada di antara nomor 2 dan 3, dipilih di nomor yang terkecil, yaitu 2. Nah, rantai induknya ada 5C, yaitu pentena. Jadi, senyawa yang nomor 2 ini namanya 2,3,4,4 tetrametil 2 pentena. Nah, kemudian satu lagi ya, kita coba soal satu lagi, biar makin paham. Nah, coba kita kerjakan nomor yang nomor 5 ini. Nah, rantai induknya adalah rantai yang terpanjang, berarti yang ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ajanya ada 5, berarti pentena. Kemudian kita beri penomoran. Penomorannya dimulai dari kiri, karena dia paling dekat dengan ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 2 cabang. Ini yang pertama ada di nomor 2 dan cabang yang kedua ada di nomor 4. Jika ada 2 cabang, maka awalannya ditambah dengan di. Di cabangnya berupa apa? Berupa metil, berarti dimetil. Nah, kemudian posisi ikatan rangkap. Posisi ikatan rangkap di sini di antara nomor 1 dan nomor 2. Diambil nomor yang paling kecil, yaitu 1. Jadi 1. Di sini ada 5C, berarti pentena 1 pentena, begitu ya.
Jadi penamaannya, nama dari senyawa ini adalah 2,4 dimetil dimetil 1 pentena. Nah, 2 dan 4 ini diambil dari ini, posisi rantai cabangnya, kemudian dimetil, nama cabangnya atau nama alkilnya, kemudian 1 pentena adalah nama rantai induknya. Nah, sekarang masuk ke isomer alkena. Nah, kemarin masih ingat ya isomer itu apa? Isomer itu ketika ada suatu senyawa yang mempunyai satu rumus molekul yang sama, tapi dia bisa punya banyak struktur. Strukturnya tuh bisa berbeda-beda. Nah, di sini rumus molekulnya sama, namun penyusunan strukturnya berbeda. Kemudian di isomer alkena ini ada 3. Beda dengan yang kemarin alkana ya. Kemarin alkana cuma ada 2, isomer posisi dan rangka. Sekarang di alkena ada 3, yaitu isomer posisi, rangka, dan geometri atau isomer ruang. Nah, yang pertama isomer rangka. Isomer rangka ini rumus molekulnya beda, rumus molekulnya sama dan rangkanya berbeda. Nah, seperti contoh pada 2 metil 1 butena dan 3 metil 1 butena. Bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di sini ya. Ini struktur ini dan struktur ini itu beda. Ini yang satu metilnya berada di nomor 2 dan yang satu metilnya berada di nomor 3. Nah, begitupun dengan struktur yang ini, saya lingkari ini. Di sini metilnya berada di nomor 2 dan posisi ikatan rangkapnya juga berada di nomor 2. Nah, jadi mereka mempunyai rumus molekul yang sama, yaitu berapa ini? C-nya 1, 2, 3, 4, 5. C5 hanya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, berarti C5H10. Rumusnya, ketiga struktur ini mempunyai rumus sama, yaitu C5H10. Nah, kemudian di sini juga masih C5H10 ya, pada isomer posisi. Isomer posisi itu ketika rumus molekulnya sama, namun posisinya berbeda. Nah, di sini ada 2 contoh, yaitu 1 pentena dan 2 pentena. Nah, ini jika struktur ini diberi nomornya begini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, posisi ikatan rangkapnya ini ada di nomor 1. Nah, maka itu namanya dia 1 pentena. Nah, kalau yang ini posisi ikatan rangkapnya ada di nomor 2, maka dari itu namanya 2 pentena. Rumusnya sama, yaitu C5H10. Jadi C5H10 tadi bisa membentuk senyawa isomer rangka seperti ini, dan juga bisa membentuk isomer posisi yang seperti ini. Nah, istilahnya isomer itu apa ya? Bentuk lain gitu istilahnya. Bentuk lain dari suatu rumus molekul. Nah, kemudian isomer geometri. Isomer geometri itu ketika rumus molekulnya sama, namun penataan atomnya berbeda. Nah, di sini ada 2 jenis, yaitu cis dan trans. Isomer geometri ini sering disebut ini ya, isomer cis-trans. Nah, isomer geometri itu sering disebut dengan isomer cis-trans. Nah, isomer cis adalah
dia terbentuk ketika atom-atom atau gugus atom yang terikat pada atom karbon yang sama, yang berikatan rangkap, dan terletak pada sisi yang sama. Nah, di sini kalau cis terletak pada sisi yang sama, kemudian kalau trans, dia terbentuk ketika atom-atom atau gugus atom yang terikat pada atom, yang terikat pada atom karbonnya, yang berikatan rangkap, dan letaknya berseberangan. Nah, bedanya cis dan trans ini, kalau cis posisinya sama, terletak di sisi yang sama, kalau trans letaknya berseberangan, jadi posisi dia berbeda. Nah, contohnya seperti ini, cis 2-butena dan trans 2-butena. Nah, kalau cis tadi letaknya ini ya, letaknya pada sisi yang sama. Nah, ini ada cis 2-butena. Di sini ada H dan H. Kedua atom H ini terletak pada sisi yang sama. Nah, kita ibaratkan gini. Kedua atom H ini terletak di sisi yang sama, yaitu sisi atas pada ikatan rangkap. Ini kan ikatan rangkapnya ya. Nah, sedangkan CH3, molekul CH3, H3C itu sama dengan CH3 ya, adik-adik. Jadi sama aja, CH3 dengan CH3 terletak pada sisi yang sama, yaitu di bawah ikatan rangkap. Jadi dia, contoh ini adalah merupakan contoh dari isomer cis. Dan namanya adalah cis 2-butena. Nah, kemudian yang trans, nah ini, jika trans dia posisinya berseberangan. Ini nyebrang kali. Nah, ini nyebrang gini ya, CH3 dengan CH3 jadi nyebrang, H dengan H dia juga nyebrang. Jadi enggak pada sisi yang sama, dia nyebrang. Nah, dari sini saya ulangi sekali lagi, isomer cis ketika dia memiliki, ketika suatu atom atau suatu molekul terletak pada sisi yang sama. Pada sisi yang sama. Nah, ini sisi yang sama. Dan isomer trans ketika ada suatu atom yang sama atau molekul yang sama terletak pada sisi yang berbeda atau yang berseberangan seperti ini. Nah, H dengan H berseberangan, CH3 dengan CH3 berseberangan, maka ini namanya isomer trans. Segitu dulu untuk hari ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.